Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali membahas kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih, dari kitab yang dikarang oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Masih dalam bab ahkamu sholatil idain, hukum-hukum dianjurkan di dalam khutbah Idul Fitri itu ada pembahasan anjuran untuk mengeluarkan zakat fitri. Ini tugasnya khatib, bahwa penceramah itu dianjurkan untuk mengingatkan orang untuk mengeluarkan zakat fitri. Tapi ingat, batasan terakhir mengeluarkan zakat itu adalah sebelum imam takbir untuk sholat. Kalau ada orang yang berzakat di subuh hari atau di pagi hari, dia bawa zakatnya itu kepada orang-orang yang ada di tempat sholat, di lapangan. Misalnya dia tahu ada tetangganya yang miskin, tapi dia tahu tetangganya ini sudah datang di tempat sholat misalnya, maka dia bawakan beras dengan jumlah zakat yang telah ditentukan. Dia datang di sana lalu dia berikan zakatnya, maka ini tidak apa-apa. Dalam khutbah Idul Fitri dan Idul Adha ini juga dianjurkan untuk mengingatkan manusia terkait dengan masalah zakat. Wa yubayyinu lahum ahkamaha, dan juga dianjurkan bagi seorang khatib menjelaskan tentang hukumnya terkait dengan hukum zakat, terkait dengan masalah-masalah seputar zakat. Min haitsu miqdaruha, dari segi takarannya, sampaikan takarannya. Bahwasanya zakat fitri itu adalah sesuatu yang telah disebutkan takarannya. Kalau untuk kita sekarang ini hitungan kilo itu sekitar 2,6 kilo, itu paling sedikit. Tapi untuk lebih hati-hatinya 3 kilo. Ini hitungan zakat fitri satu orang. Berarti kalau dia 3 orang, dia, istrinya, kemudian anaknya, 3 orang totalnya, maka jumlahnya semuanya itu adalah. Adapun batasan paling terakhir mengeluarkan zakat fitri itu yaitu
sebelum imam bertakbir untuk sholat Idul Fitri. Wa naw'ul mukhraj fiha, demikian pula jenis perkara-perkara yang boleh dikeluarkan. Sampaikan juga. Ya intinya khatib itu memotivasi orang untuk mengeluarkan zakat, jelaskan hukum-hukum zakat. Terkait dengan jenis zakat yang boleh dikeluarkan dalam zakat fitri adalah beras. Dia adalah makanan pokok yang dimakan di suatu negeri. Kalau kita memakan beras, maka kita memberikan zakat beras. Walaupun beras itu dimasak, karena zakat itu ketentuannya dia adalah barang yang menjadi makanan pokok dan bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Nabi SAW zakat dengan kurma. Nah, kurma itu bisa ditahan lama, dia bisa disimpan walaupun tidak di dalam kulkas. Maka kalau kita berbicara makanan pokok kita yang bisa disimpan lama, ya beras. Makanya kita mengeluarkan dengan beras. Baik, kalau dia mengatakan bahwa zakat dengan beras itu tidak ada dalilnya, makanan pokok yang bisa disimpan lama. Jadi nggak mesti kurma. Kenapa? Karena Nabi SAW berbicara terkait dengan masalah makanan pokok di tempatnya. Orang Saudi memang makanan pokok mereka kurma. Kurma ini makanan pokok. Biasa orang makan kurma sampai kenyang. Sampai hari ini itu biasa. Kita saja di Indonesia yang menganggap kurma itu hanya makanan selingan. Dan memang kurma itu di Indonesia terbatas dengan jumlah harga yang mahal, kemudian dengan kelangkaan yang ada di negeri kita. Maka kita tidak makan itu. Kalau ada di suatu tempat yang mereka makannya bukan itu, tapi mereka makannya gandum misalnya, yang diolah menjadi roti, maka zakat dengan itu. Karena ini juga bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Jadi jangan dikatakan tidak ada dalilnya. Memang tidak diamalkan Nabi, tapi Nabi memberikan ketentuan umum bahwa zakat yang dikeluarkan itu adalah benda yang merupakan makanan pokok, lalu dia adalah benda yang bisa tersimpan lama. Maka beraslah memang. Baik. Wa yuraghibuhu fi khutbati 'Idul Adha fi dzabhil udhiyah. Demikian pula seorang khatib di dalam khutbah Idul Adha, dia memotivasi orang untuk menyembelih hewan kurban. Untuk apa? Menyembelih hewan kurban. Timbul pertanyaan kepada kita, apa hukumnya orang yang berkurban sebelumnya dia belum tahu hukum kurban, belum punya hewan kurban, lalu dia membeli hewan kurban saat sudah mendengarkan khatib ceramah. Kira-kira bagaimana ini? Kalau dalam hadis kan Nabi menganjurkan siapa saja di antara kalian yang melihat hilal bulan Zulhijjah sementara dia ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, janganlah memotong kuku, janganlah memotong rambut. Itu sejak 1 Zulhijjah. Lebaran Idul Adha itu tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Jadi Nabi SAW menyebutkan dari 1 Zulhijjah kalau orang mau berkurban, dia sudah tidak boleh lagi untuk apa? Memotong kuku dan memotong rambut, serta melepaskan segala kulit yang melekat di tubuhnya. Kukunya dia kupas-kupas, lepas. Bibirnya dia kupas-kupas, lepas. Ini tidak boleh. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan termasuk bukan sekedar memotong, tapi menghilangkan. Oh, yang dilarang dipotong ya. Berarti kalau jenggotnya dibakar, atau kukunya dibakar, atau rambutnya itu bukan dipotong tapi dicabut, nggak apa-apa. Jawabannya tidak boleh. Tetap tidak boleh. Baik, sekarang timbul permasalahan kepada kita. Tadi Syekh memberikan ketentuan. Kata beliau kan, dianjurkan bagi orang yang khutbah Idul Adha untuk memotivasi para jamaah agar mereka menyembelih hewan kurban. Sekarang pertanyaannya begini, apa hukumnya orang yang dari tanggal 1 Zulhijjah nggak ada niat kurban, nggak tahu dia keutamaan kurban, nggak tahu ilmunya sampai di situ atau tidak, nggak tahu apa-apa. Nanti dia taunya saat dia sudah mendengarkan khatib ceramah Idul Adha. Ini orang punya duit, tapi belum sampai ilmu sama dia tentang keutamaan kurban, anjuran kurban ini. Bahkan sebagian ulama menganggap wajib, sebagian ulama berpendapat wajib. Dalil yang mewajibkan kurban itu surah Al-Kautsar ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau
lalu menyembelihlah untuk Rabbmu. Kata para ulama, menyembelih di sini tidak ada satupun ulama yang menafsirkan menyembelih lain selain menyembelih kurban. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda juga, "Man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa saja di antara kalian yang punya kelapangan harta lalu tidak mau berkurban, janganlah dekati musalla kami, kata Nabi. Kata ulama, ini dalil kewajiban kurban. Walaupun dibantah dengan jumhur ulama, mayoritas ulama bahwa hukum berkurban itu bukan wajib tapi sunnah. Yang berpendapat kurban itu wajib adalah Abu Hanifah. Adapun 3 ulama mazhab di bawahnya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah. Kalau Abu Hanifah pendapatnya wajib. Kembali kepada masalah hukum orang yang baru berniat mau kurban tapi sudah masuk lebaran, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau dia sudah terlanjur potong kuku, potong rambut, boleh atau tidak? Boleh ya, boleh. Jadi kurban itu waktu maksimalnya, waktu paling akhirnya itu ketika hari tasyrik, sebelum terbenamnya hari tasyrik, di hari terakhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Jadi hari raya Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah, kemudian tanggal 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Berarti di tanggal 13 dia baru membeli hewan kurban pun dia sembelih tidak apa-apa selama belum tenggelam matahari. Kalau tenggelam matahari sudah masuk tanggal 14, maka ini sudah tidak dihitung sebagai kurban. Kalau kita diberikan orang daging sembelihan di tanggal itu tidak apa-apa untuk menerima, tapi itu hanya dianggap sedekah biasa, bukan dianggap kurban. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Berbeda dengan zakat. Kalau ada orang yang mengeluarkan zakat fitri setelah dia dengar khatib ceramah, oh ternyata zakat fitri itu dianjurkan, baru dia beli beras pulang sholat, ini nggak sah lagi. Kenapa? Ada pendapat yang menyebutkan mengeluarkan zakat fitri setelah orang sholat, ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Wa yubayyinu lahum ahkamaha, jelaskan hukum-hukum kurban. Jadi penting sekali ini. Jadi kalau kita ceramahnya ceramah Idul Fitri, bahas tentang perkara yang berkaitan dengan Idul Fitri, ya, tentang zakat fitri, tentang balasan yang Allah berikan terhadap orang yang sudah capek puasa. Kemudian ingatkan juga manusia tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan itu. Ada puasa 6, tapi nggak boleh di hari raya itu. Karena hari raya itu namanya apa? Yaumul Id. Hari raya tanggal 1 Syawal itu Yaumul Id, hari raya, nggak boleh puasa. Nabi mengatakan Yaumul Id, Yaumu aklin wa syurbin. Hari raya itu hari makan minum, jangan puasa. Tapi tanggal berikutnya 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, sampaikan keutamaan puasa 6. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadan," siapa yang puasa Ramadan, "tsumma atba'ahu sittan min Syawal," lalu dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, seperti puasa 1 tahun penuh, kata Nabi. Dia seperti puasa 1 tahun penuh. Baik. Kemudian kalau itu berkaitan dengan Idul Adha, dia ingatkan tentang hukum-hukum kurban, tentang adab-adab menyembelih, ingatkan, ya, terkait dengan hikmah adanya penyembelihan kurban, ini penting juga. Karena hari raya Idul Adha ini berulang 1 tahun 1 kali. Bisa jadi kita lupa terkait dengan hikmah-hikmah dalam berkurban, terkait dengan hukum-hukum seputar kurban. Ini tidak masalah. Ya. Baik, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara fi khutbatil adha katsiran min ahkamiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau khutbah Idul Adha, beliau itu sangat banyak membahas tentang hukum-hukum seputar Idul Adha. Seputar hikmah menyembelih, kenapa ada syariat penyembelihan, kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan itu. Wa hakadha yanbaghi lil khutaba, inilah yang semestinya dilakukan oleh para khatib, ayyurakizu fi khutabihim, agar mereka memfokuskan khutbah mereka alal munasabat, kepada perkara-perkara yang sesuai. Mungkin jemaah kebetulan hari raya Idul Fitri berkaitan dengan setelah adanya musibah, maka tidak masalah kita mengangkat tema bahwasanya musibah itu adalah tanda kebaikan. Atau berkaitan dengan masalah yang baru saja terjadi, banyaknya orang-orang yang melakukan kerusuhan di jalanan, melakukan demonstrasi, yang itu semua bukan dari ajaran Islam. Maka yang seperti ini kita sampaikan tidak apa-apa. Kenapa?
itu alal munasabat, membahas permasalahan yang sedang terjadi, sedang sesuai. Baik. Fayubayyinu linnasi ma yahtajuna ila bayanihi fi kulli waqtin bihasabihi ba'dal wasiyati taqwallahi wal 'adli wat tadhkir. Kemudian menjelaskan kepada manusia apa yang mereka butuhkan untuk penjelasan dia. Misalnya terkait dengan masalah apa? Masalah wajibnya taat dan tunduk kepada penguasa selama kita tidak diperintahkan untuk perkara yang zalim, maka ini perkara yang dianjurkan. Kemudian juga mengingatkan manusia tentang memperbanyak mendoakan penguasa mereka, ya, memperbanyak mendoakan penguasa mereka, dan ingatkan kepada manusia bahwa penguasa yang buruk itu disebabkan rakyat yang buruk. Maka perbaiki diri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah dirinya. Jadi kalau kita saja tidak baik, bagaimana akan lahir pemimpin yang baik? Ini ingatkan kepada manusia bahwa al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal kita. Kalau amal kita buruk, Allah balas dengan keburukan. Bisa jadi keburukan itu Allah balas dari pemerintah kita. Ya, adanya kezaliman dari pemerintah kepada rakyatnya, mungkin itu gara-gara dosa kita. Allah balas dengan itu. Kan musibah itu banyak, beraneka ragam. Ada yang Allah balas gara-gara disebabkan dengan keluarganya, kadang anak istrinya, kadang Allah turunkan musibah berupa sesuatu yang menghilangkan hartanya, menghilangkan ketenangan jiwanya. Atau juga terkadang Allah balas dari segi kezaliman pemerintah kepada rakyatnya. Jadi kan pentingnya kita introspeksi diri. Tidak selamanya perkara yang buruk yang kita lihat itu murni Allah turunkan begitu saja. Kebanyakannya memang perkara-perkara musibah yang Allah turunkan itu disebabkan dosa. Ini paling banyaknya. Dosa ini berdampak buruk kepada jiwa kita, bahkan kepada orang lain. Kadang jiwa kita tidak kena, tapi orang lain. Gara-gara dosa kita, kadang bukan kita yang kena, tapi orang di sekitar kita. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian, kata Allah, kepada satu fitnah yang bukan hanya menimpa kalian saja. Coba lihat jemaah. Takutlah kalian kepada satu fitnah yang bukan hanya menimpa kalian saja. Kadang kita enggak kena, orang lain kena, tapi gara-gara kita. Dan baru-baru ini terjadi musibah yang menimpa negeri Sudan. Itu satu kampung tenggelam. Baru-baru terjadi di akhir-akhir ini. Bisa dilihat video di media sosial. Bayangkan satu negeri langsung merosot ke dalam bumi, tertanam semuanya. Kalau ditanyakan apakah semua penduduk kampung itu bermaksiat, belum tentu. Karena Nabi SAW mengatakan, umatku tidak akan sepakat untuk melakukan kemaksiatan. Gak mungkin semua orang sepakat. Kita yang ada di masjid, tidak mungkin semuanya sepakat untuk berbuat keburukan. Mungkin ada yang mau berbuat keburukan, tapi beberapa orang, sebagian orang tidak. Gak mungkin sepakat semua orang, gak mungkin. Tidak akan umatku berkumpul di atas kesesatan, kata Nabi. Maksudnya untuk menetapkan semua umat ini mau sesat, gak mungkin. Pasti ada orang yang berada di atas fitrah, mereka tidak suka untuk melakukan itu. Kalau ditanya apakah semua orang di sana itu adalah pelaku maksiat, belum tentu. Kadang Allah timpakan musibah itu disebabkan satu orang saja, atau disebabkan dua orang, disebabkan tiga orang, atau disebabkan kebanyakan orang, tapi tidak semua. Tapi kalau Allah turunkan musibah, siapa kena? Kena semua. Itulah makna dari firman Allah tadi, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan satu musibah yang bukan hanya menimpa kalian saja. Kadang yang bermaksiat itu suami, tapi yang mendapatkan siksa orang yang ada di rumahnya, anak dan istrinya. Gara-gara siapa? Suami. Jadi tidak selamanya perkara itu terkadang datang dari diri kita dan dibalas untuk diri kita juga, karena kita yang maksiat orang yang kena. Bisa saja orang di sekitar kita. Inilah Allah melarang kita untuk dekat-dekat dengan orang yang berbuat dosa. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kalian dekat-dekat dengan berbuat dosa orang-orang zalim, fatamassakumud nar, sehingga kalian tersentuh dengan api neraka. Baik.
Saya pilih berat ini coba. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, la siyama fi hadhihi al-majami' al-'azimah wal munasabat al-karimah, terlebih lagi ketika seorang itu berada fi hadhihi al-majami' dalam perkumpulan al-'azimah yang agung, wal munasabatil karimah, dan berada pada kesesuaian yang mulia, fa innahu yanbaghi an tudammana al-khutbah, maka hendaknya dia membuat materi khutbah ma yufidul mustami' kepada perkara yang berfaedah untuk orang yang mendengar, wa yudzakkirul ghafil, mengingatkan orang yang lalai, wa yu'allimal jahil, dan mengajarkan orang yang tidak tahu. Kemudian kata Syekh, wa yanbaghi hudurun nisa li salatil id. Ini pembahasan berikutnya, yaitu anjuran untuk para wanita agar mereka juga ikut menghadiri salat Id. Menghadiri apa? Salat Id. Dianjurkan bagi para wanita kata Syekh untuk datang salat Id. Kama sabaqa bayanuhu, sebagaimana yang sudah berlalu penjelasannya, bahwa Nabi memerintahkan wanita-wanita yang dipinggit serta al-hayyad, wanita-wanita haid, untuk mendatangi tempat salat. Jadi orang haid itu tidak dianjurkan untuk salat, keluar. Demikian pula wanita-wanita yang dipinggit. Wanita-wanita yang dipinggit, yang mau menikah, ya, sehingga dia mengurung dirinya, maka dianjurkan untuk datang meramaikan. Wa yanbaghi an tuwajjaha ilaihinna mau'izatun khassah. Dianjurkan bagi khatib juga untuk memberikan motivasi yang khusus untuk wanita. Motivasi khusus untuk wanita. Dhamna khutbatil Id, yang di dalamnya itu terdapat dalam isi kandungan khutbah Id. Isi kandungan apa? Khutbah Id. Baik, jadi ini anjuran yang dilakukan Nabi demikian ya. Nabi SAW itu kalau beliau berkhutbah Id, beliau akan memberikan nasihat khusus untuk wanita. Nanti saya akan sebutkan bahwa Nabi SAW itu ya, lamma ra'a annahu lam yusmi' an-nisa, ketika Nabi tahu bahwa wanita enggak mendengar suara Nabi. Nabi kan ceramah depan laki-laki, sementara saf wanita itu di luar, di lapangan, ya, laki-laki di lapangan juga, tapi di depan dekat Nabi. Tapi para wanita itu kan mereka jauh. Nabi tahu ini wanita nggak dengar. Zaman dulu nggak seperti zaman sekarang ada mikrofon ya. Sehingga atahunna, Nabi berjalan sambil khutbah ini. Nabi jalan mendekati saf wanita. Fawa'adhahunna, lalu Nabi memberikan nasihat kepada mereka. Wa hazzahunna 'ala shadaqah, Nabi memotivasi mereka untuk sedekah. Ini perempuan jemaah diberitakan untuk Nabi SAW bersedekah. Wa hakadha yanbaghi an yakuna lin-nisa, dan inilah sepantasnya yang dilakukan seorang khatib kepada para wanita, nasibun min wudhu'i khutbatil Id, yaitu diberikan materi khusus untuk masalah yang ada pada mereka, khususnya dalam khutbah Id. Jadi khutbah Id itu kita harus perhatikan, bukan hanya kita itu membahas perkara-perkara yang ada pada bapak-bapak, tapi ingatkan juga tentang wanita. Kalau wanita itu perkara yang menjadi keharusan bagi dia adalah mentaati suaminya, maka sampaikan tentang ini, bahwa wanita itu dianjurkan untuk taat pada suaminya, iqtidaan bin Nabi, mengikuti apa yang diamalkan Nabi. Baik, tapi tidak perlu ya, kalau zaman sekarang ini seorang berjalan-jalan, khatib berjalan-jalan ke tempat wanita, tidak perlu. Kenapa? Sudah ada mikrofon, cukup disampaikan saja. Kalau zaman dulu memang tidak ada, sehingga Nabi SAW berjalan menuju tempat wanita. Wa min ahkami sholatil Id, di antara hukum yang berkaitan dengan sholat Id, annahu yukrahu at-tadafful qablaha wa ba'daha. Nabi SAW itu memakruhkan sholat nafilah. Tadafful artinya sholat nafilah. Sholat nafilah ya, sholat tatawu. Sholat tatawu ya, sholat sunnah. Jadi makruh hukumnya. Makruh di sini makruh yang dilarang. Nah, makruh itu ada dua. Ada makruh yang karahiyat tanziyah, ada makruh yang sekedar makruh,
yaitu dilakukan, tidak masalah, ditinggalkan berpahala. Tapi ada makruh karahiyah litahrim, makruh bermakna haram. Jadi ini perkara yang tidak diamalkan Nabi, jadi kita tidak amalkan. Jadi ada perkara yang enggak diamalkan Nabi, tapi sebenarnya Nabi bisa. Nabi bisa sholat sunnah, tapi Nabi tidak sholat sunnah, menunjukkan itu tidak disyariatkan. Jadi kaidahnya demikian. Ada perkara yang Nabi tidak amalkan, sebenarnya Nabi bisa, tapi Nabi tidak amalkan. Nah, ini menunjukkan perkaranya tidak disyariatkan. Makanya seorang yang datang ke tempat sholat id, maka dia tidak sholat sunnah, kecuali sholat idnya itu di masjid. Maka dia bukan sholat sunnah sebelum sholat id, tapi dia sholat sunnah tahiyatul masjid. Paham ini? Kalau sholatnya di lapangan, tidak ada syariat untuk sholat sunnah, tidak ada sama sekali. Hatta yufariqal musalla, kecuali seorang itu sudah pulang, dia berpisah dengan musalla, tempat sholat, dia pulang ke rumah baru boleh sholat. Kalau dia sholat di situ tidak boleh. Datang dia duduk, orang tegak sholat id, sholat sama imam. Setelah selesai tidak ada sholat, kecuali kalau dia sudah sampai rumah. Kalau sampai rumah Nabi sholat, tapi kalau untuk sholat di situ Nabi SAW tidak sholat. Sebagaimana diucapkan oleh Ibnu Abbas, kharajan Nabi yaumal id, Nabi pernah keluar sholat id, fa shalla rakaatain, lalu Nabi sholat 2 rakaat sholat id, walam yusalli qablaha wala ba'daha, Nabi tidak sholat sebelumnya, tidak sholat setelahnya. Wali alla yutawahhama allaha ratibah qablaha au ba'daha. Timbul pertanyaan pada kita, kenapa enggak boleh sholat sunnah? Kata Syekh Shalih Fauzan, supaya orang tidak memahami bahwasanya itu seperti sholat wajib yang ada sholat sunnah sebelum atau setelahnya. Jadi kenapa tidak ada sholat sunnah di tempat sholat id, supaya orang tidak faham bahwa sholat id itu hukumnya wajib. Karena sholat id itu hukumnya apa? Sunnah. Tidak ada sholat yang wajib kecuali sholat apa? Sholat apa? Sholat 5 waktu. Qala Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad mengatakan, ahlul Madinah la yatatawwa'una qablaha wa la ba'daha. Saat Nabi meninggal, semua penduduk Madinah tidak pernah ada yang sholat sunnah. La yatatawwa'un artinya tidak pernah sholat sunnah. Penduduk Madinah, mereka tidak pernah sholat tatawwu', sholat sunnah sebelum atau setelah sholat id. Sebelum atau setelah sholat id. Qala Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri mengatakan, Az-Zuhri ini ulama tabi'in. Jadi dia hidup di generasi apa namanya? Generasi para tabi'in, di bawahnya sahabat. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, saya lupa ini Az-Zuhri tabi'in atau tabi'ut tabi'in, nanti silahkan dilihat di riwayatnya. Lam asma' ahadan min ulama'ina yazkur anna ahadan min as-salaf hadhihi al-ummah kana yusalli qabla tilka sholati wala ba'daha. Tidak pernah sama sekali diriwayatkan dari ulama-ulama salaf terdahulu adanya orang yang pernah sholat sebelum atau setelah Idul Fitri atau Idul Adha. Tidak ada sholat sunnah di situ. Wa kana Ibnu Mas'ud wa Huzaifah, bahkan Abdullah bin Mas'ud dan Huzaifah ibnu Yaman, yanhayanin nas, mereka melarang manusia an sholati qablaha, untuk sholat sebelum sholat id. Jadi menunjukkan kepada kita jamaah, zaman dulu itu memang tidak ada masjid. Artinya bukan tidak ada masjid, ada masjid tapi tidak dipakai untuk sholat id. Kalau orang sholat di lapangan. Tapi nyatanya zaman sekarang orang bikin masjid lebih besar daripada lapangan. Lapangan kecil, ya. Coba lihat sekarang Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Ada orang sholat di lapangan, tidak ada sholat di lapangan. Orang sholat di masjid. Kenapa? Karena masjid lebih besar. Di mana di kota Madinah ada lapangan yang besar sekali mengalahkan Masjid Nabawi? Tidak ada. Maka orang-orang sholat id di masjid. Kemudian di Masjidil Haram Mekah, orang-orang juga sholatnya apa? Di masjid. Tidak ada lapangan yang seluas itu, ya, yang memungkinkan untuk dipakai sholat. Maka kalau masjidnya itu adalah masjid yang lebih besar daripada lapangan, tidak masalah dia lakukan sholat di masjid. Tapi sholat sunnah di sana bukan dikatakan sholat sunnah qabla al-id, tapi sholat sunnahnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azakumullah, kata beliau, fa idza raja'a ila manzilihi, kalau Nabi SAW itu pulang dari rumahnya, fala ba'sa ay yusalliya fi, maka tidak apa-apa untuk dia sholat. Kalau di sana enggak boleh, karena nanti orang kira wajib, makanya ada sholat sunnah ya. Tapi kalau pulang, Nabi masuk rumah sholat. Siapa yang ceritakan? Istri Nabi. Istri Nabi SAW. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Majah bahwa Nabi SAW kalau sampai rumah beliau sholat.
Fala ba'sa ay yusalli fihi, tidak apa-apa salat. Lamma rawa Ahmad wa ghairuhu, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rajaa mim 30 pahala tak. Bayangkan kalau Al-Fatihah berapa huruf dalamnya? Bayangkan kalau itu ditambah dengan surat. Bayangkan kalau 1 juz. Jadi dari hadis ini Nabi SAW tidak menyebutkan dia paham maknanya atau tidak. Jadi kalau berbicara terkait dengan pahala yang dia dapat, tentu saja orang yang membaca Al-Quran dengan banyak itu pahalanya lebih banyak. Berdasarkan hadis ini, Nabi SAW tidak mengatakan apakah dia paham atau tidak. Yang penting dia membaca. Itu perlu dipahami. Kalau ditanyakan yang mana lebih banyak pahalanya, tentu lebih banyak pahalanya orang baca 1 juz dengan bacaan yang sesuai dengan tajwid, kaidah tajwidiyah. Tapi tidak dipungkiri bahwa inti dari adanya Al-Quran itu untuk mengingatkan manusia. Makanya di antara makna Al-Quran itu adalah adzikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami menurunkan kepada engkau az-zikra. Zikra itu maksudnya Quran. Zikra itu artinya maksudnya Quran. Wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga Al-Quran. Jadi Al-Quran itu disebut dengan az-zikra, peringatan, sesuatu yang mengingatkan. Ya memang untuk dibaca supaya orang ingat. Oh ternyata di ayat ini diingatkan tentang adanya azab untuk orang kafir, untuk pelaku maksiat, agar seorang menjauhi dosa. Ini balasan untuk orang-orang bertakwa. Artinya apa? Tidak dipungkiri bahwa Quran itu bernama az-zikr, sesuatu yang menjadi pengingat. Makanya bagaimana caranya kita mau mengingat hukum-hukum syariat kalau kita tidak tahu artinya? Jadi memang dianjurkan untuk mengetahui artinya, meresapi maknanya, dan ditadabburi. Tadabbur itu difikirkan, diresapi dalam hati, dan dia amalkan serta didakwahkan, sabar di atas perkara tatkala kita mendakwahkannya. Baik, jadi orang baca 1 halaman tentu pahalanya lebih sedikit walaupun dia membaca terjemahannya dibandingkan orang yang membaca 1 juz. Wallahu a'lam. Ini dalilnya berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Baik, tapi yang lebih baik dia membaca dan dia mengetahui terjemahannya, mengetahui maknanya. Makanya kalau bisa kita menamatkan terjemahan-terjemahan Al-Quran itu, kita tamatkan menjadi buku bacaan kita. Kemudian surah-surah pendek yang kita baca, usahakan kita tahu artinya. Hafal Al-Fatihah beserta artinya. Hafal Qul a'udzu birabbin nas beserta artinya. Hafal Qul a'udzu birabbil falaq beserta artinya. Usahakan sedikit punya program. Untuk apa? Untuk bacaan sholat kita sehingga sholat itu semakin khusyuk. Ingat kita terkait dengan apa namanya, celaan Allah kepada orang-orang yang mereka jual beli dengan mengurangi timbangan. Itu dijelaskan dalam surah Al-Mutaffifin. Allah katakan wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam timbangan saat jual beli. Ya, alladzina idza talu 'alan nas, ya, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alaihim apa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang apabila menimbang maka mereka curang di dalam timbangan mereka. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka menakar, yukhsirun, mereka akan kurangi takarannya. Kayak orang zaman sekarang jual beli di pasar, tidak ada yang jujur. Di timbangannya sudah di setelnya. Kalau orang beli langsat atau rambutan 3 kilo ditimbang di tempat dia, sampai rumah ternyata kita timbang dan timbangan kita hanya 2 kilo. Nah ini kita paham balasannya seperti apa saat kita tahu artinya, tadabburi, amalkan, dan kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pula terkait dengan orang yang salat tapi celaka. Dalam surah Al-Maun Allah ceritakan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kalian tentang orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka itu orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mau memberikan sedekah mereka kepada orang miskin. Kemudian Allah sebut fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, salatnya lalai. Alladzina hum yura'un, salatnya riya. Wa yamna'unal ma'un, mencegah orang yang mau sedekah enggak jadi sedekah gara-gara dia. Baik, ini makna-makna yang kita pahami sehingga kita paham
Ketika imam baca, mungkin saja kita menangis bukan karena sedihnya nada imam itu, tapi nangis memang karena ingat dosa-dosa kita. Oh, ini dulu saya pelakunya, saya taubat dengan ini. Nah, ini kan orang zaman sekarang sholat nangis gara-gara imamnya apa? Sedih suaranya. Kenapa nangis? Tahu artinya? Nggak tahu artinya, tapi sedih suara imamnya, nangis. Nah, ini keliru yang seperti ini. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini karena dia mengetahui maknanya. Baik, kembali kepada pertanyaan, kesimpulannya bahwa orang yang membaca lebih banyak tentu lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang hanya membaca sedikit walaupun dia tahu terjemahannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini dari segi pandangan yang dapat kita jelaskan. Iya, silakan. Terkena penyakit yang lebih parah dibandingkan orang dewasa. Kalau anak-anak tidak berdosa ya, anak-anak yang belum baligh itu dosanya ya dibebankan kepada kedua orang tuanya. Ayahnya yang berperan dalam masalah itu. Atau ketika ayahnya tidak ada, maka ibunya yang bertanggung jawab. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin, kata Nabi. Dan kalian bertanggung jawab terhadap siapa yang kalian pimpin. Maka seorang laki-laki itu pemimpin untuk keluarganya, kata Nabi. Seorang istri adalah pemimpin untuk anak-anaknya saat suaminya tidak ada di rumah. Seorang kakak adalah pemimpin untuk adik-adiknya. Dan setiap orang, kata Nabi, adalah pemimpin. Artinya apa? Kita memimpin dan menanggung dari hal-hal yang dibuat oleh orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau mereka belum baligh, kalau mereka sudah baligh, maka dosa ditanggung masing-masing. Makanya orang yang sudah baligh itu dihukumi sebagai mukallaf. Mukallaf itu apa artinya? Mukallaf itu orang yang sudah kena beban syariat. Orang kena beban syariat itu kapan? Ketika dia baligh aqil. Dia sudah baligh, sudah dewasa dan dia berakal, maka dia mukallaf. Dia dibebankan untuk memikul beban syariat. Di situ adalah 5 hukum berlaku untuk dia. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum makruh, mubah, haram. Ini berlaku untuk dia semuanya. Kalau dia melakukan yang wajib berpahala untuk dia, bukan bapaknya. Kecuali bapaknya jadi sebab dia berbuat baik, dia dapat, bapaknya dapat pahala jariah. Bapaknya mengajarkan dia Al-Fatihah, maka pahala bapaknya dapat terus. Anaknya baca Al-Fatihah berpahala. Tapi kalau anak ini berbuat dosa, dosa ditanggung dirinya masing-masing. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Bahwasanya Allah SWT menyebutkan bahwasanya orang tidak memikul dosa orang lain. Jadi memikul dosa diri sendiri. Kita tidak berdosa atas perbuatan istri kita. Jadi kalau istri kita bermaksiat, itu dosa ditanggung oleh dirinya sendiri, bukan dosa suami. Di mana ada pendapat yang mengatakan suami bermaksiat, istri yang menanggung, atau istri bermaksiat, nggak apa-apa kan suami saya yang menanggung? Nggak ada. Kecuali suaminya tidak mengingatkan. Suaminya tahu istrinya sering telepon-teleponan dengan laki-laki lain, ya, menjalin hubungan haram dengan laki-laki lain, dia tahu. Kenapa dia tidak larang? Karena dia juga. Istrinya pun tahu. Nah, ini banyak yang seperti ini. Ya udahlah, kita kalau mau cerai kasihan anak-anak. Udah, kamu silakan cari suami baru, saya cari istri baru. Tapi kalau menikah nggak bisa ya, karena bagaimana nanti tercatat di di Kementerian Agama tentang masalah ini, bahwa dia status menikah kemudian menikah lagi, tentu ada perkara-perkara yang sulit untuk diurus. Baik, jadi kalau seperti ini kadang kita dapati ada seorang anak yang kena musibah, ya, padahal belum terkena beban syariat. Bisa saja itu disebabkan dosa orang tua. Kalau bukan ayahnya, mungkin ibunya. Atau bisa saja mungkin itu perkara-perkara yang Allah takdirkan ada hikmah lain. Jadi musibah itu jangan selalu ditekankan kepada itu semua adalah ketentuan buruk dari Allah, ya, karena semua ketentuan Allah itu baik walaupun buruk di mata kita. Kemudian berbicara terkait dengan masalah dosa, Allah banyak mengkaitkan dosa itu sebab ulah tangan manusia. Memang banyak sekali dalil yang menegaskan tentang itu. Di antaranya ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang hal itu. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di lautan dan di bumi gara-gara ulah tangan kalian, ulah tangan manusia. Jadi gara-gara sebab kita. Dan dosa itu kadang tidak langsung dibalas, kadang Allah akhirkan. Maksiat kita itu kadang Allah akhirkan, nanti puluhan tahun yang ke depan baru Allah balas. Kadang Allah balas dengan diberikan langsung kepada diri kita, kadang Allah berikan musibah kepada orang yang kita cinta, anak kita misalnya. Dia tidak bersalah, tapi gara-gara kita. Itu bisa saja.
Makanya jemaah kalau kita lihat ada ucapan ulama, Allah alam saya lupa namanya, tapi ini masyhur sekali dalam buku-buku bacaan yang disebutkan oleh para ulama. Ulama ini mengeluhkan tentang dosanya 40 tahun yang lalu. 40 tahun. Itu lama atau sebentar? Lama sekali. Sudah lama itu 40 tahun. Dia bilang apa? Tidaklah aku melihat ada perubahan terhadap istriku, anakku, serta hewan tungganganku. Hewan tunggangan maksudnya kendaraan. Kalau kita sekarang motor kita, mobil kita, kok selalu punya masalah di motor atau mobil ini? Kenapa kira-kira? Ternyata itu adalah balasan terhadap dosaku 40 tahun yang lalu. Dari mana dia tahu? Karena setelah 40 tahun yang lalu itu dia taubat dengan taubatan nasuha, dia menjadi ulama. Dia sudah tinggalkan maksiat-maksiat yang dulu. Dia selalu jaga dirinya supaya selalu melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram. Kok Allah balas dengan musibah? Berarti itu sebab 40 tahun yang lalu. Lihat yang berubah apa? Istrinya, anaknya, sama hewan tunggangannya, kendaraannya. Makanya kadang kita introspeksi diri. Kok istri kita begini? Kok sifatnya seperti ini? Dinasehati tidak bisa. Diberikan sesuatu kebaikan tidak pernah mensyukuri misalnya. Bisa jadi itu bukan karena memang murni kejahatan dirinya. Kadang itu disebabkan ulah tangan kita, gara-gara dosa kita. Kenapa ada istri yang selingkuh? Mungkin dia capek lihat suaminya, tidak pernah menundukkan pandangan ketika melihat wanita lain, sehingga istri ini pun membalas perbuatan suami. Baik, ini ma'asyiral muslimin azab. Jadi jangan selalu menyalahkan orang. Ya, memang harus introspeksi diri. Demikian pula kendaraan. Ini ulama mengatakan hewan tunggangan. Nggak berakal itu hewan tunggangan. Kok bisa bermasalah dia? Kendaraan kita, motor kita, mobil kita, nggak ada akalnya. Kok bisa bermasalah dia? Mungkin dari gara-gara dosa kita, introspeksi diri kita. Sehingga dengan itu kita akan ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya. Maka ingat, musibah sebesar apapun pasti itu menguntungkan. Tidak menguntungkan kita di dunia, mungkin di alam barzakh, mungkin di negeri akhirat. Jadi pasti itu menguntungkan. Makanya kita ingat bahwa semua ketentuan Allah itu baik. Allah kasih kita musibah sebesar apapun, itu baik untuk kita. Mungkin kalau nggak ada musibah itu kita nggak akan paham artinya istighfar. Tapi karena kena musibah, istighfar ki, astagfirullah, ini gara-gara dosa saya ini. Taubat dia. Kalau nggak pernah kena musibah, lihat Qarun. Qarun ini hidupnya nikmat. Dulu miskin, Allah bukakan perbendaharaan langit dan bumi untuk dia, hartanya sangat luar biasa. Sampai tidaklah seorang melihat lembah kecuali penuh dengan hewan ternaknya, tidaklah seorang melihat kunci perbendaharaan tempat penyimpanan uangnya kecuali nggak bisa diangkat, melainkan harus 7 orang kuat yang angkat. Ini masjid sebesar ini saja jemaah, kalau diisi duit ini banyak nggak? Oh, satu kampung Beru ini bisa menikmati kalau duit semua isinya ini, ya kan? Kuncinya semana besarnya? Semana besarnya kunci masjid ini? Seujung kuku. Ini Qarun saking besarnya itu penyimpanan hartanya, kuncinya itu nggak bisa diangkat kecuali 7 orang dan kuat-kuat. Bukan 7 orang yang pelo-pelo, enggak, yang kuat. Bayangkan besarnya itu, bagaimana itu hartanya. Nah, ini isyarat dari Allah, sebutkan dalam Quran bahwa memang hartanya itu biar dinikmati dari dunia diciptakan sampai kiamat mungkin nggak habis. Tapi Allah benamkan dia di muka bumi. Kenapa? Dia merasa bahwa kekayaan itu memang datang dirinya. Nggak pernah introspeksi diri, nggak pernah dikasih musibah kan? Nggak pernah dikasih musibah, selalu nikmat. Rasa dia nikmat, nggak pernah ada musibah. Akhirnya nggak pernah tobat. Allah tenggelamkan dia di muka bumi. Baik, jadi ini terkadang memang ada ya anak-anak kecil yang Allah berikan penyakit, ya bahkan tidak diberikan kepada orang tuanya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini menyebabkan orang tuanya berbanyak istighfar kepada Allah dan introspeksi diri. Bisa jadi ini semua disebabkan ulah tangan dia, apakah dia suaminya atau istrinya. Wallahu a'lam. Masih ada lagi? Ya silakan. Iya, bawa sejadah. Ya baik, pada asalnya memang seorang itu dianjurkan untuk merapatkan shaf, tapi itu bukan merupakan syarat dan rukun sholat.
Apabila seorang berusaha untuk merapatkan shaf, kemudian orang yang kita rapatkan dia justru menjauh, maka kita tidak perlu untuk merapatkan. Apa dalil yang menganjurkan untuk merapatkan shaf? Sabda Nabi. Nabi kalau mau sholat, maka istaqbala 'alan nas. Nabi menghadap kepada manusia. Nabi mengatakan sawwu sufufakum. Luruskan shaf-shaf kalian. Dan Nabi mengatakan la tadharu furjatin lisyaitan. Jangan kalian membiarkan ada celah untuk syaitan masuk. Makanya Nabi mengatakan aqimu sufufakum wa'tadilu, luruskan shaf kalian dan rapatkan. Jadi i'tadil itu artinya rapatkan. I'tadilu, rapatkan shaf kalian, jangan ada celah. Istaqimu wa'tadilu wa tarasu. Istaqimu itu tegak. Wa'tadilu, luruskan. Wa tarasu, tanpa ada celah. Jadi asalnya memang seperti itu. Seorang merapatkan, sampai kata Anas bin Malik, tidaklah aku melihat shaf para sahabat itu kecuali menempel bahu mereka sama bahu yang lain, mata kaki mereka dengan mata kaki yang lain. Berarti nempel, rapat, tidak bisa masuk celah syaitan. Itu asalnya. Tapi kalau kita dapati hal-hal yang ada di masyarakat zaman sekarang, tidak mengerti tentang hadis, tidak paham tentang hukum syariat, sehingga orang-orang menjauh dari manusia. Ketika melengket kakinya dengan orang lain, akan menganggap itu menjadi sesuatu yang risih, sehingga kita rapatkan menjauh dia. Kalau kita rapatkan menjauh dia, tidak perlu lagi dekati. Kenapa? Karena kita paham bahwa itu bukan merupakan syarat dan rukun sholat. Andai kata kita tidak lakukan juga, tidak apa-apa. Jangan sampai kita memaksa, akhirnya apa? Akhirnya dia pindah. Ya, baik dia pindah. Ada lagi kasus bukan pindah dia tunggu, begitu sujud diinjaknya kepala orang itu. Ada kejadian begitu, jemaah. Ya, saya pernah diceritakan ya kejadian seperti itu. Orang bertanya, saya merapatkan shaf, kemudian dia pinggir, saya rapat lagi, pinggir lagi, saya rapat, pinggir lagi. Lama-lama dia injak kaki saya. Saat sujud berdiri dia injak kepala saya. Itu muncrat darahnya, terpercik darah ya saat itu. Dia cerita, ini perkara yang kadang ingin mengamalkan amalan yang sunnah tapi tidak tepat pada waktunya dan tidak paham untuk merealisasikan apa yang harusnya dia amalkan. Jadi sunnah itu jangan kita jadikan sebagai sesuatu yang harus ada. Apalagi kalau ada amalan yang menurut kita baik, tapi kalau kita amalkan akan timbul kerusakan. Maka jangan. Ya, kecuali memang orangnya paham. Mungkin kita ingatkan anak kita dulu, keluarga kita, baru masyarakat. Kalau memang kita mendekatkan kaki kita kemudian dia menjauh, maka kita sudah paham. Nah, ini orang tidak suka. Ada orang yang kadang dia paham agama, dia tahu hukumnya, rapatkan shaf, tapi ada orang itu kalau dia sentuh kakinya geli memang. Ada bapak saya tanya, kenapa tidak mau rapat shaf? Tadi saya rapatkan kaki saya malah minggir. Saya rapatkan lagi minggir. Tapi saya tahu ini orang mengaji. Saya nggak bisa Pak Ustaz, geli kaki saya kalau sentuh. Jadi kalau sentuh kelingking kita sama kelingking dia itu geli dia. Apalagi kalau bahu kita sama bahu dia, mungkin dia merasa tidak nyaman dengan itu. Maka yang seperti ini kita tidak memaksakan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu sampai sini, sudah masuk waktu Isya. Semoga yang kita dengarkan bermanfaat. Hadallahu ila ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.